Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati, mari bersama kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita pada malam hari ini. Baru saja kita selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diridhoi dan dicatat di sisi Allah sebagai amal sholat kita. Salam dan sholawat mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas dakwah beliau. Kita pada malam hari ini masih bisa merasakan betapa manisnya nikmat iman dan Islam. Sama-sama kita ketahui bahwa pada malam hari ini insya Allah adalah satu malam yang ke-27 ya. Jadi malam yang ke-27 bagaimana Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita paham Rasul senantiasa adalah mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Di dalam satu ketaatan ketika di akhir-akhir bulan Ramadan, Rasul itu lebih taat dibanding dengan saat yang lain. Sampai beliau membangunkan keluarganya. Ada juga yang mengatakan bahwa mengencangkan sarungnya, Rasul itu pada malam-malam akhir-akhir Ramadan itu tidak mendatangi para istrinya. Dia iktikaf. Apa? Yakni adalah menghidup-hidupkan malam Ramadan. Entah itu dengan qiyamul lail, dengan tadarus, kemudian juga dengan iktikaf. Yang ini semua dilakukan adalah dalam rangka apa? Dalam rangka sekali lagi untuk menjadi hamba-hamba Allah, hamba yang bertakwa. Tentu mari puasa yang tinggal tersisa beberapa hari lagi, apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, perlu kita ikuti dengan sekemampuan kita, sekuat tenaga kita, agar kita di dalam suatu menjalankan ibadah puasa kita adalah ibadah yang berhasil. Sebab disinyalir berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan ju' wal abas, mendapatkan satu lapar dan dahaga. Mari, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kan, menurut beberapa sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di sana itu ada malam kemuliaan. Kalau dalam satu hadis yang panjang dan lebar disebutkan, di antara matanya bunyi begini, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi di dalam satu bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan itu? Maka ketika kita bersandar kepada firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr,
tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam. Lah kapan batasan malam? Batasan malam ya ketika sudah mengumandangkan, sudah terkumandang azan maghrib sampai subuh, yaitu adalah malam. Maka bagi siapapun yang melaksanakan sholat maghrib ketika itu adalah malam Lailatul Qadar, maka pahalanya adalah setara dengan 1000 bulan. Pahalanya adalah setara dengan 83 tahun. Ketika dia sholat isya, maka itu adalah setara selama dengan 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Ketika tadarus, ketika kita qiyamul lail, sholat malam, tarawih, itu semuanya adalah ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka pahalanya adalah luar biasa. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sababul nuzul daripada ayat ini kan terkait dengan sesosok orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Beliau adalah namanya Samun Al-Ghazi. Di siang hari dia berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, di malam hari senantiasa dia bertasbih, bertahmid, membesarkan dan mengagungkan nama Allah. Yang itu dilakukan selama berapa? Selama 1000 bulan. Yang akhirnya beliau, konspirasi seorang istri daripada Samun Al-Ghazi dengan para kafir Quraisy sepakat untuk melemahkan dan untuk membuat tidak berdaya, dan ini adalah berhasil. Ya, singkat cerita bahwa Samun Al-Ghazi diikat dalam satu tiang bangunan yang kemudian disitulah dilakukan mutilasi. Maka ketika itulah Allah berfirman, wahai Samun Al-Ghazi, aku melihat kau betapa sungguh-sungguhnya dalam berjuang. Apa yang kupinta saat ini? Maka Samun Al-Ghazi mengatakan, tolong kembalikan organ tubuh saya, akan saya gerakkan badan saya supaya bangunan ini roboh dan menimpa mereka yang telah menyiksa saya. Jadi kan luar biasa perjuangan yang Masya Allah. Ini adalah dilakukan oleh Samun Al-Ghazi siang malam itu berapa lamanya? 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Kan luar biasa malahannya. Oleh karena itu mari sebagai satu hal yang penutup bagi kultum malam hari ini, mari kita berpuasa. Ya, kalau puasa itu kan untuk memperbaiki diri, perilaku kita. Ya, bagaimana kita melihat siklus daripada ulat. Ya, ulat kan pada saat itu sangat menjijikan. Apalagi ulat itu yang besar, ya ada bulunya juga yang begitu luar biasa. Kalau disentuh itu pun rasanya gatal luar biasa, itu kan kalau ibu-ibu terutama gigu, jadi gitu. Mirsani mawon saksane pun berinding. Betul. Tetapi bagaimana ketika dia pada satu tahapan kehidupan berikutnya dalam hal menjadi kepompong, dia kan tidak makan, tidak minum, tenang begitu. Ya bolehlah itu tidak berlebihan ketika itu adalah dalam keadaan berpuasa. Nah, sampai pada saatnya sudah ditentukan, dia kemudian keluar dari kepompong adalah menjadi kupu-kupu yang indah gitu. Nah, kita juga sama berharap ketika kita nanti berpisah dengan bulan Ramadan, marilah menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang terindah yang ketika dipandang oleh orang lain. Orang lain merasa rindu kepada kita, ketika tidak ada kita kemudian kita dirindukan, dan ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat semakin nyaman, semakin tenang, karena adalah banyak manfaatkan dari diri kita. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik dan paling banyak manfaatnya bagi kehidupan orang lain. Mari dengan puasa ini kita wujudkan kepekaan kita untuk menjadi hamba Allah, hidup di tengah masyarakat, menjadi hamba Allah yang terbaik, yakni adalah menjadi hamba Allah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Barangkali itu yang saya sampaikan. Sudah 15 menit kurang lebih ini, nanti kalau lebih nanti saya tidak disempit oleh panitia, jadi saya mohon maaf.
kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan lain kali kita bertemu. Kalau toh nanti tidak di bulan Ramadan, ya mudah-mudahan nanti sekitar masyarakat masjid ini ono sing gawe mantenan yo yang ana naib, itulah saya yang sowan, itu naib adalah saya insyaallah. Kekurangannya mohon maaf, dan mari kita tutup bersama dengan lafaz tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.